Nengsi pikir tinggal sementara di hotel tua Jakarta itu cuma soal hemat dan strategis dekat kantor. Tapi sejak malam pertama, Nengsi mulai sadar. Bukan cuma aku yang menempati kamar itu. Ada sesuatu atau seseorang yang tidak terlihat tapi selalu memperhatikanku. Dan malam demi malam ketakutan itu berubah jadi teror nyata. Simak ceritanya setelah opening ini. Nengsi adalah seorang janda muda berusia akhir 20-an yang dikenal cantik, mandiri, dan berpenampilan anggun. Setelah bercerai di tahun 2024, tepat 1 tahun sejak menikah, Nengsi memilih fokus pada karier dan kehidupannya sendiri. Meskipun banyak pria tertarik padanya, ia lebih memilih hidup tenang tanpa banyak drama. Sehari-harinya, ia bekerja sebagai pramugari di sebuah maskapai ternama, pekerjaan yang membawanya berpindah-pindah kota dan menginap di berbagai hotel. Awalnya, Nengsi cuma berniat istirahat sebentar di Jakarta sebelum tugas berikutnya. Dari Bali, pesawat mendarat menjelang sore. Jadwal berikutnya masih beberapa hari lagi, jadi dia harus cari tempat menginap. Biasanya maskapai menanggung hotel, tapi kali ini dia ambil cuti pribadi dan harus cari penginapan sendiri. Karena ingin dekat bandara, Nengsi pilih hotel terdekat yang harganya ramah di dompet, yaitu Hotel Mawar. Dari luar, Hotel Mawar kelihatan kuno. Bangunannya tinggi dengan cat yang mulai pudar dan halaman parkirannya sepi. Hanya ada beberapa mobil terparkir. Langit sore mendung bikin suasana makin sendu. Di lobi, hanya ada 2 tamu sedang mengobrol pelan dan 1 resepsionis yang tampak lesu. Tapi, karena sudah terlanjur memesan lewat aplikasi, Nengsi tetap masuk dan menunjukkan kartu identitas dirinya untuk check-in. Resepsionis memberinya kunci kamar lantai S2, nomor 17. Nggak ada lift, jadi Nengsi harus naik tangga. Tangga beton tua itu mengeluarkan bunyi nyaring setiap dia melangkah. Bau apek menyambut di setiap sudut lorong. Beberapa lampu lorong redup, berkedip-kedip seperti mau mati. Hawa hotel itu dingin bukan karena AC, tapi dingin yang entah kenapa bikin bulu kuduk berdiri. Begitu masuk kamar, Nengsi melihat kamar itu cukup luas tapi terasa seperti kamar rumah sakit zaman dulu. Furniturnya dari kayu tua, cat dindingnya mengelupas di beberapa titik. Ada cermin besar menempel di dinding depan ranjang, ada televisi yang cukup jadul, dan jendela menghadap langsung ke pohon beringin besar yang daunnya rimbun. Saat Nengsi buka jendela, terdengar suara serangga dan samar-samar, seperti suara orang yang tertawa dari jauh. Malam pertama, Nengsi mulai merasa tidak nyaman. Nengsi mencoba tidur lebih awal karena kelelahan. Tapi sekitar pukul 2 dini hari, dia terbangun tiba-tiba. Kamar terasa dingin sekali. Selimut yang tadi sudah membungkus tubuhnya, kini terlipat rapi di kursi dekat jendela. Jantungnya berdegup cepat. Nengsi merasa tidak melipat selimut itu. Tapi siapa yang melakukannya? Dia mencoba mengabaikan dan memejamkan mata. Tapi tak lama kemudian, terdengar suara seperti langkah kaki di lorong luar. Suaranya sangat berat, seperti seseorang yang menyeret kakinya. Tapi tidak ada suara pintu terbuka. Langkah itu hanya berhenti tepat di depan kamarnya. Hening, Nengsi menahan napas. Lalu, terdengar ketokan pintu yang cukup keras. Tentunya tidak ada petugas dari hotel yang berani mengetuk pintu di jam 2 dini hari. Nengsi merasa bahwa hotel ini angker dan yang mengetok pintu itu adalah setan. Setelah beberapa detik suara itu hilang. Tapi Nengsi tidak bisa tidur lagi. Nengsi menyalakan semua lampu, lalu menyalakan televisi sekadar agar ada suara. Saat subuh datang, dia baru berani mandi dan bersiap turun ke bawah. Tapi saat dia membuka pintu kamar, Nengsi melihat ada sesuatu yang aneh. Lantai lorong di depan kamarnya basah, seperti habis disiram air.
Tapi tidak ada petugas hotel yang terlihat. Saat sarapan, Nengsi bertanya ke resepsionis, "Mas, kamar di lantai 3 itu dekat tempat nyuci ya? Kok lantainya suka basah?" Resepsionis itu langsung terlihat kaku, lalu menjawab pelan, "Lantai 2 nggak ada laundry, Mbak. Semua cucian diurus di lantai 1. Seketika Nengsi merinding mendengarnya. Tapi Nengsi hanya mengangguk dan kembali makan tanpa banyak bicara. Hari kedua, Nengsi menghabiskan waktu di luar hotel, mengajak nongkrong teman-temannya yang juga pramugari. Nengsi nongkrong dan berbelanja hingga malam. Malamnya, saat kembali ke kamar, suasananya kembali aneh. Begitu membuka pintu, bau dupa menyengat dari dalam kamar. Padahal Nengsi tidak menyalakan apa-apa. Dan lebih terkejutnya melihat televisinya yang dalam keadaan menyala. Padahal Nengsi yakin saat sebelum pergi sudah mematikan AC dan televisi. Nengsi mulai panik. Malam itu banyak hal terjadi. Ketika Nengsi sedang memainkan handphone, terdengar suara keran terbuka dan air yang keluar di dalam kamar mandi. Nengsi terkejut dan ketakutan. Nengsi mencoba memberanikan diri untuk menghampiri toiletnya dan mematikan kerannya. Saat Nengsi berbalik ingin ke kasur, keran itu menyala lagi. Nengsi seketika membeku dan merinding. Nengsi berusaha menenangkan dirinya dan berbicara sendiri. "Siapapun yang ada di sini, tolong jangan ganggu ya. Saya hanya menginap beberapa hari, dan saya juga tidak mengganggu kalian." Lalu Nengsi mematikan keran itu lagi. Setelah itu Nengsi kembali tiduran di kasur dan bermain handphone. Dia mencoba mengeraskan volume suara televisi yang tidak ditontonnya agar suasana kamar terdengar ramai. Dan seketika televisi itu seperti layar rusak, seperti sinyal yang hilang dan akhirnya televisi tersebut mati. Nengsi saat itu sangat takut dan menghubungi bagian teknisi hotel untuk mengecek televisinya. Setelah teknisi itu datang, teknisi langsung mengecek televisi tersebut dan dicoba menyalakannya. Yang anehnya, televisi itu seperti tidak rusak, dan sang teknisi merasa hanya dikerjai oleh Nengsi. "Loh, ini bisa Mbak televisinya. Tadi katanya nggak bisa." Lalu Nengsi bilang, "Tadi bener rusak Pak. Ya udah kalau gitu saya minta maaf ya." Nengsi memberikan uang rokok untuk teknisi itu. Beberapa jam kemudian, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Nengsi mulai mengantuk dan dia tertidur. Dalam tidurnya, Nengsi merasa tubuhnya tidak bisa bergerak. Dalam mimpinya, ada sosok wanita berambut panjang berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Sosok itu menangis lalu perlahan menoleh ke arahnya. Matanya merah dan wajahnya penuh luka. "Pergi dari sini," katanya lirih. Nengsi terbangun dengan napas tersengal. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Saat melihat ke arah cermin, dia tidak melihat ada hal yang aneh. Malam itu, Nengsi kembali tidak bisa tidur. Bayangan wajah kuntilanak di depan cermin masih terus terngiang-ngiang di kepalanya. Matanya terus melirik ke arah kursi kayu tua di sudut kamar dan cermin besar yang menempel di dinding. Meski lampu kamar menyala terang, rasa takutnya semakin menjadi-jadi. Ada hawa aneh yang membuat tubuhnya merinding, meski tak ada angin yang masuk dari jendela. Karena dilanda bosan dan cemas, ia memutuskan turun ke bawah untuk mencari udara segar. Tak jauh dari pintu hotel, di pinggir jalan yang sepi, terlihat seorang abang Starling menjual kopi dari motor yang telah dimodifikasi. Nengsi menghampiri dan memesan kopi susu. Abang itu menyambutnya dengan ramah, lalu sambil menyiapkan kopi, dia melirik ke arah hotel dan bertanya pelan, "Neng nggak takut nginep di situ?" Pertanyaan itu langsung membuat Nengsi kaget dan penasaran. "Memang kenapa bang?" tanyanya. Si abang pun mulai bercerita. Menurutnya Hotel Mawar dulunya adalah bangunan rumah sakit peninggalan zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Setelah terbengkalai puluhan tahun, bangunan itu diubah menjadi hotel. Tapi aura angkernya nggak pernah hilang. Kata abang Starling, dia sudah sering dengar cerita seram dari para tamu yang turun malam-malam dan beli kopi darinya. Ada yang mengaku melihat kuntilanak mondar-mandir di lorong. Ada yang kamarnya diketok tiap jam 2 dini hari. Ada juga yang TV-nya menyala sendiri, padahal dicolok ke stop kontak pun tidak. Bahkan,
Pernah ada tamu yang mengaku tangannya digenggam sesuatu yang gelap saat tidur, dan keesokan paginya muncul bekas cap tangan berwarna hitam di kulitnya. Satpam hotel juga sering mengalami gangguan, seperti suara perempuan berbicara dengan patah-patah melalui walkie-talkie, padahal semua satpam yang lain sedang berjaga di lantai berbeda. Ada juga yang sampai mimpi buruk terus-menerus, sampai akhirnya keluar dari kerjaan karena tidak tahan. Si Abang Starling tertawa kecil waktu cerita, seolah sudah terbiasa dengan kisah-kisah menyeramkan itu. Nengsi terdiam, lalu dengan suara pelan, ia bilang bahwa dia juga mengalami hal-hal aneh. Televisi menyala sendiri, air keran tiba-tiba mengalir padahal tak ada yang menyentuh, dan ada yang mengetuk pintunya jam 2 dini hari. Ia juga mimpi buruk, bahkan beberapa kali tubuhnya seperti tidak bisa digerakkan. Mendengar itu, Abang Starling menyarankan agar Nengsi pindah hotel saja. Semua kamar sama aja, Neng. Hantunya di mana-mana, tapi mending pindah deh daripada tambah stres, ucapnya sambil menyerahkan kopi. Setelah membayar kopi, Nengsi kembali naik ke atas. Ia mulai mempertimbangkan saran abang tadi. Tapi karena tinggal 1 malam lagi, dia merasa lebih baik bertahan daripada ribet pindah hotel di tengah malam. Saat pagi menjelang, rasa penat makin berat, dan Nengsi akhirnya menelpon orang tuanya di kampung. Suaranya sedikit gemetar saat menceritakan semua kejadian selama 2 malam terakhir, termasuk cerita dari Abang Starling. Ibunya kaget dan langsung menyarankan agar Nengsi banyak berdoa, dan kalau bisa, cari hotel lain saja meski mahal sedikit. Selesai menelpon, Nengsi langsung membuka aplikasi hotel untuk mencari penginapan lain. Tapi karena bertepatan dengan akhir pekan dan hari libur, hampir semua kamar di sekitar bandara sudah penuh. Kalaupun ada, harganya di luar batas wajar, dan lokasinya jauh dari area bandara. Dalam hati, Nengsi merasa kecewa. Tapi karena tidak ada pilihan lain, ia memutuskan untuk bertahan 1 malam lagi di kamar yang sama, dengan harapan tidak ada kejadian yang lebih parah dari malam sebelumnya. Setelah menutup aplikasi pemesanan hotel yang semuanya menunjukkan tanda penuh, Nengsi pun iseng membuka Google dan mengetik kata kunci, Hotel Mawar Angker. Namun hasil pencariannya tidak memunculkan banyak artikel resmi. Hanya beberapa blog pribadi yang seolah mempromosikan hotel tersebut dengan gaya bahasa yang terlalu manis, seperti sedang menutupi sesuatu. Tidak ada yang membahas sisi misterius atau cerita seram yang baru saja ia alami. Tapi kemudian perhatiannya tertuju pada satu hal, Google Maps. Ia menekan lokasi Hotel Mawar di aplikasi tersebut dan mulai membaca kolom ulasan dari para pengunjung. Disitulah semuanya terasa makin nyata. Puluhan ulasan berisi pengalaman menyeramkan muncul satu demi satu. Beberapa menyebutkan gangguan suara di lorong kosong, televisi menyala sendiri, atau suara tangisan wanita dari kamar mandi. Tapi yang paling membuat darahnya berdesir dingin adalah ulasan dari seorang pria yang menulis bahwa setelah menginap selama 2 malam di hotel itu, ia jatuh sakit selama berbulan-bulan tanpa diagnosa medis yang jelas. Ada juga seorang wanita yang mengaku mengalami mimpi buruk berulang kali, dan sejak keluar dari hotel, ia merasa selalu diikuti oleh sesuatu hingga akhirnya harus menjalani terapi. Bahkan, satu ulasan menuliskan dengan jujur bahwa saudaranya mengalami gangguan kejiwaan tak lama setelah menginap di sana, karena merasa terus diteror oleh makhluk tak kasat mata setiap malamnya. Bahkan setelah meninggalkan hotel tersebut, Nengsi membaca semua itu dengan jantung berdebar dan telapak tangan mulai berkeringat. Beberapa kalimat ulasan bahkan menyebutkan ruangan yang mirip dengan kamarnya. Kamar 17 terlalu dingin dan cerminnya seperti mengawasi kita. Atau, jangan pernah duduk di kursi tua dekat jendela. Ada yang duduk bersama Anda. Semuanya terasa terlalu spesifik, terlalu cocok dengan apa yang sedang ia alami. Meski belum tahu pasti apakah semua itu benar atau hanya sugesti, namun membaca puluhan pengalaman buruk itu membuat Nengsi semakin takut. Ia mulai bertanya-tanya apakah ini hanya kebetulan, atau memang benar ada sesuatu yang tinggal di Hotel Mawar dan tidak ingin ditinggalkan.
Malam kedua di Hotel Mawar terasa lebih sunyi dari biasanya. Setelah membaca puluhan ulasan yang isinya hampir semuanya serupa, Nengsi menutup ponselnya dan menyandarkan diri ke kepala ranjang. Ia menatap kosong ke arah cermin di seberang tempat tidurnya. Lampu kamar memang sengaja ia biarkan menyala setengah, cukup untuk menerangi sudut-sudut ruangan, tapi tetap membuat bayangan gelap muncul di sisi cermin dan bawah kursi. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan membuka televisi, tapi suara dari layar hanya membuatnya makin gelisah. Bayangan di cermin kadang tampak seperti bergerak, meskipun ia tahu itu mungkin cuma pantulan cahaya dari layar. Nengsi akhirnya mematikan televisi dan menarik selimut hingga ke dada. Udara di kamar tiba-tiba terasa lembab, meskipun pendingin ruangan masih menyala normal. Sekitar pukul 2 dini hari, suara ketukan pelan terdengar lagi di pintu. 3 ketukan, lalu diam, lalu 3 ketukan lagi. Nengsi diam saja, mencoba tidak bereaksi. Matanya menatap pintu tak berkedip. Ketukan itu berhenti, tapi suara langkah pelan seperti diseret mulai terdengar di luar, berjalan melewati lorong depan kamarnya. Nengsi menutup telinga dengan bantal, berusaha tidak panik. Tapi dalam diamnya, ia sadar suara itu berhenti tepat di depan pintunya. Tidak ada gerakan lagi, tak ada suara, hanya keheningan yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Beberapa menit kemudian suara ketukan tak terdengar lagi. Namun dari kaca cermin yang berada di depan tempat tidurnya, ia seperti melihat kuntilanak. Bayangan seperti seorang wanita yang berdiri diam, menghadap ke arahnya. Tapi saat ia menoleh cepat ke arah kursi di depan cermin, tidak ada siapa-siapa. Nengsi menarik napas panjang. Ia tidak berani bergerak dari tempat tidur. Malam itu terasa begitu panjang, dan ia hanya bisa memejamkan mata dengan rasa takut, berharap waktu cepat berganti pagi. Nengsi masih berbaring kaku di tempat tidurnya. Selimut sudah menutupi tubuhnya hingga leher. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 3:30 dini hari. Ia berharap bisa memejamkan mata walau hanya sebentar, karena tubuhnya sangat lelah dan ngantuk karena kurang tidur. Tapi harapan itu buyar saat lampu kamar tiba-tiba mati. Lalu menyala lagi, mati, dan lalu menyala lagi seperti ada seseorang yang sedang memainkan saklarnya. Jantung Nengsi langsung berdegup kencang. Ia menatap langit-langit kamar, tidak tahu harus berbuat apa. Sekitar 1 menit keadaan kembali normal. Tapi belum sempat ia tenang, suara televisi tiba-tiba menyala sendiri. Padahal tadi kabelnya sudah ia cabut langsung dari colokannya setelah merasa tidak nyaman. Suara dari TV itu aneh. Bukan suara siaran biasa, tapi seperti suara orang berbicara dalam bahasa yang tidak dikenalnya. Pelan, datar, namun mengganggu. Nengsi bangkit perlahan dari tempat tidur, berjalan ke arah televisi. Ia pastikan colokan sudah benar-benar dicabut. Kabelnya tergeletak di lantai, tapi layar tetap menyala, menunjukkan visual seperti salju hitam putih di layar tua. Tiba-tiba terdengar suara tawa perempuan, pelan namun jelas, berasal dari dalam kamar. Suaranya lirih dan menyeramkan, seperti orang yang sedang menahan napas sambil tertawa geli. Nengsi terpaku, tubuhnya gemetar. Ia mundur perlahan ke dekat tempat tidur, tak tahu harus berbuat apa. Lalu gagang pintu kamar mulai bergerak, berputar perlahan, seperti ada yang mencoba membukanya dari luar. Nengsi berdiri di tengah kamar, membekap mulutnya sendiri agar tidak menjerit. Gagang pintu itu terus berputar sedikit, lalu berhenti. Tak lama kemudian suara ketukan terdengar lagi. Pelan, tapi cukup keras untuk menimbulkan rasa takut yang menyesakkan dada. Nengsi tidak berani mendekat. Ia hanya bisa berdiri kaku sambil menatap pintu dan berharap semuanya itu hanya mimpi buruk. Tapi detak jantungnya yang makin keras, bulu kuduk yang berdiri, dan hawa dingin yang menusuk membuatnya sadar
ini nyata. Tubuh Nengsi akhirnya tak mampu lagi menahan tekanan malam itu. Setelah suara tawa menghilang dan gagang pintu berhenti bergerak, kepalanya terasa berat, pandangannya kabur. Nafasnya tersengal, dan tubuhnya perlahan jatuh ke lantai, membentur karpet kamar yang dingin. Dalam ketakutan dan kelelahan yang menumpuk, Nengsi akhirnya tak sadarkan diri. Pagi harinya sinar matahari menerobos masuk lewat tirai tipis jendela kamar. Jam digital di meja kecil menunjukkan pukul 8 pagi. Nengsi terbangun dengan kepala berat, tubuh pegal dan dahi yang terasa dingin. Ia duduk perlahan di lantai, menatap sekeliling kamar yang sekarang tampak normal. Tidak ada suara, tidak ada bayangan, tidak ada jejak seperti semalam. Tapi saat matanya tertuju ke televisi, dadanya kembali bergemuruh. TV itu masih dalam posisi mati. Kabel tergeletak, tapi di cerminnya ada bekas sidik jari. Tangan berukuran besar berwarna hitam. Nengsi yang tadinya berpikir hanya mimpi, ternyata semua itu nyata. Ia buru-buru berdiri dan masuk ke kamar mandi untuk membasuh wajahnya. Tapi saat menatap cermin kamar mandi, ia terdiam. Di belakang, sekelibat sosok putih lewat dengan rambut panjang. Seperti sedang mengintip, seketika ia membalikkan badan, namun tak ada siapa-siapa di sana. Cermin itu pun kembali kosong. Nengsi gemetar. Ini sudah keterlaluan. Ia ambil ponsel dan langsung menghubungi pihak resepsionis. Namun tidak ada respon. Tanpa pikir panjang, Nengsi segera mengganti bajunya, meraih tas dan keluar kamar. Lorong hotel yang biasanya sunyi pagi itu justru terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu-lampu gantung bergoyang perlahan meskipun tak ada angin. Setiap langkah kakinya menggema seperti di ruang kosong. Saat ia tiba di lobi, hanya ada satu petugas laki-laki yang duduk di balik meja. Wajahnya pucat dan lelah. "Mbak dari kamar 17 ya?" tanyanya pelan, seperti sudah tahu. Nengsi hanya mengangguk. Lalu tanpa diminta, petugas itu menyodorkan kunci baru dan berkata, "Kalau nggak kuat, kami bisa pindahkan ke kamar bawah. Biasanya lebih tenang." Kalimat itu membuat Nengsi bingung. "Maksudnya lebih tenang?" tanyanya. Petugas itu hanya tersenyum kaku. "Setiap lantai punya ceritanya sendiri, Mbak." Dan saat itu juga bulu kuduk Nengsi berdiri. Ia belum memutuskan tetap di kamar 17 atau pindah ke lantai 1. Tapi yang pasti dia mulai sadar, apapun pilihannya, dirinya sudah terlanjur masuk ke tempat yang bukan hanya sekadar hotel biasa. Hotel ini menyimpan sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap, dan menyimpan banyak misteri. Nengsi menatap petugas hotel yang berdiri kaku di balik meja resepsionis. Kalimat terakhir yang diucapkan pria itu masih menggantung di benaknya. Setiap lantai punya ceritanya sendiri. Dengan napas yang masih terasa berat, ia tersenyum tipis dan berkata, "Saya pikir-pikir dulu ya, Mas." Lalu tanpa menunggu jawaban, ia berbalik badan dan berjalan cepat keluar dari hotel mawar. Dengan tas kecil yang sedari tadi menggantung di bahunya, udara pagi di luar terasa jauh lebih segar daripada udara di dalam hotel itu. Langkahnya membawanya ke sebuah kafe kecil di ujung jalan. Tempatnya sederhana, tapi cukup nyaman. Musik akustik pelan mengalun di dalam. Nengsi memesan segelas es kopi dan duduk di pojokan dekat jendela, sambil membuka ponsel dan menatap kosong layar yang belum ia sentuh sejak semalam. Wajahnya lelah, matanya sayu, tapi pikirannya mulai jernih. Ia membuka kontak, lalu mulai menggulir nama-nama yang sudah lama tak ia hubungi. Akhirnya, jarinya berhenti di satu nama, Ria, teman kuliah yang dulu cukup dekat dengannya. Lalu Nengsi menghubunginya. "Halo Nengsi, tumben banget kamu nelpon," sapa Ria. Suara itu membuat Nengsi merasa sedikit lega. "Ria, maaf ganggu. Aku lagi di Jakarta, nginep di hotel dekat bandara. Tapi kamar aku serem banget. Aku udah nggak kuat, Ri." Suara Nengsi bergetar. Lalu ia menceritakan semuanya, mulai dari suara tawa, TV yang nyala sendiri,
sampai sosok di cermin dan suara ketukan pintu. Ria terdiam sesaat lalu menjawab cepat. "Neng, sini aja. Rumahku dekat dari bandara, nginep sini ya, serius. Aku juga sendirian kok di rumah, malah senang ada temen." Nengsi menjawab, "Makasih ya Ria, aku kesana sekarang. Minta tolong share lokasi kamu dong." Seteguk terakhir kopi ia habiskan. Ia bangkit, meninggalkan kafe itu sambil membawa kelegaan di dadanya. Malam kemarin di Hotel Mawar terasa seperti 1 minggu. Waktu berjalan lambat, setiap menitnya dipenuhi teror. Rumah Ria terletak di sebuah perumahan tenang, hanya sekitar 5 kilometer dari bandara. Begitu pintu dibuka, Nengsi langsung disambut hangat oleh pelukan Ria. Wajah lelah Nengsi jelas terlihat, tapi kali ini ada sedikit senyum lega yang akhirnya muncul di bibirnya. Malam itu mereka duduk di ruang tamu, ditemani secangkir teh hangat dan suasana rumah yang jauh dari kesan menyeramkan. Nengsi menceritakan semuanya. Tentang suara ketukan pintu, tawa perempuan yang tak terlihat, televisi yang menyala sendiri, hingga cermin yang memperlihatkan hal-hal yang tak masuk akal. Ria mendengarkan dengan serius, lalu menepuk pelan tangan sahabatnya itu. "Syukurlah kamu mutusin keluar tempat kayak gitu. Memang gak semua orang kuat ngadepinnya," ucap Ria lembut. Malam itu Nengsi bisa tidur nyenyak untuk pertama kalinya setelah 2 malam penuh teror. Tidak ada suara aneh, tidak ada bayangan di cermin. Tidak ada ketukan pintu jam 2 pagi. Hanya keheningan yang damai, seperti pelukan hangat yang menenangkan pikirannya. Keesokan paginya, Nengsi bangun dengan perasaan jauh lebih baik. Dia berpamitan dengan Ria dan mengucapkan banyak terima kasih. "Kalau kamu nggak angkat telepon kemarin, mungkin aku masih di sana dan nggak tahu apa yang bisa terjadi," katanya sambil tersenyum. Ria hanya tersenyum lalu memberi semangat. "Kerja yang semangat ya, dan jangan lupa cerita lagi kalau nemu hotel aneh." Nengsi tertawa kecil, lalu naik ke taksi yang membawanya ke bandara. Di sepanjang perjalanan ia menatap keluar jendela. Jakarta terlihat seperti biasa, ramai, penuh kehidupan. Tapi untuknya, 2 malam di Hotel Mawar akan selamanya tertinggal dalam ingatan. Kisah Nengsi bukan hanya soal gangguan makhluk tak kasat mata di hotel tua, tapi juga menjadi pengingat penting bagi kita semua tentang mendengarkan insting dan menjaga keselamatan diri, terutama saat bepergian sendirian. Terkadang, hal-hal yang terasa nggak enak di awal bukan sekadar perasaan. Jangan ragu untuk mencari bantuan, menghindari tempat yang mencurigakan, dan selalu prioritaskan keamanan daripada kenyamanan atau biaya murah. Jika kamu mengalami sesuatu yang janggal, jangan menunda untuk bertindak. Cerita Nengsi juga mengajarkan kita bahwa tidak semua tempat bisa dijelaskan dengan logika, dan terkadang kita harus percaya pada cerita-cerita lama yang dituturkan secara turun-temurun. Tempat yang terlihat sepi dan murah belum tentu aman. Itulah kisah menyeramkan dari pengalaman Nengsi, seorang pramugari muda yang tanpa sengaja menginap di hotel dengan masa lalu kelam. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jika kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya yang ada di atas layar. Ingat, dunia ini tak selalu terlihat seperti yang kita kira, dan kadang sesuatu yang kelihatan biasa saja menyimpan rahasia yang luar biasa gelapnya. Sampai jumpa di malam berikutnya dengan kisah yang lebih gelap, lebih dalam, dan lebih nyata dari yang kau kira. Dan terakhir, jangan lupa matikan lampu.